Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga. Dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mewanti-wanti buat pelatih kepala Sintayong untuk fokus saja. Tidak perlu banyak bicara, mengeluh apapun itu tentang Asian Cup ini atau Piala AFF, soal padatnya jadwal pertandingan dari satu laga ke laga yang lain, dan ini menimbulkan seperti ada keluhan-keluhan dengan waktu perjalanan yang dianggap mepet ya, dan perjalanan yang jauh sehingga durasinya cuma 3 hari sudah langsung bermain. Tapi saya pikir apa yang dikatakan Pak Erick itu benar, karena dialami juga oleh semua tim, bukan cuma Indonesia. Jadi tidak perlu banyak keluhan. Pak Erick hanya minta STY, udah Anda fokus aja pertandingan. Karena toh kita melawan Filipina juga durasinya panjang, ada 5-6 hari kita istirahat. Sementara Filipina dan Vietnam masih akan bermain hari ini. Ya, kemudian mereka bersiap besoknya mereka akan berangkat ke Indonesia. Jadi waktu mereka pendek, sementara kita istirahat setelah melawan Vietnam kemarin kita kalah dengan 1-0 di Fitri Puto. Kita punya waktu yang panjang. Nah, sementara juga tim-tim lain juga akan bertanding di saat kita akan istirahat. Jadi sama sebenarnya, itu yang dimaksud oleh Pak Erick. Jadi sekarang yang diminta adalah bagaimana bisa membawa ini, tim Indonesia, tim U22 kita ini bisa berlanjut ke semifinal. Ya, karena kita harus menang. Pak Erick sudah bilang target harus menang melawan Filipina, dan itu sudah bicara di depan media. Ya, bagaimana kemarin Pak Erick menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ingin lolos paling tidak sebagai runner up di grup B, kita harus bisa menang melawan Filipina. Ya, tidak boleh imbang karena ini beresiko. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum, saya pikir harus bisa diterjemahkan dengan baik ya oleh STY dan tim kepelatihan untuk memburu kemenangan, karena bermain di kandang. Kita akan bermain pada tanggal 21 Desember yang akan datang di Stadion Manahan Solo. Dan jangan lagi seperti ketika kita ditahan imbang oleh Laos ya, dan hampir kalah saat itu, sehingga ini kesempatannya harus dimanfaatkan dengan baik ya. Sudah main di kandang tapi kita kembali bermain yang kurang begitu bagus. Pak Erick masih terkesan dengan penampilan kemarin, walaupun kalah melawan Vietnam. Pak Erick tetap akui bahwa itu anak-anak muda bermain dengan disiplin yang sangat tinggi, menghadapi tim yang senior yang sudah matang, yang dari tahun ke tahun mereka bersatu, tapi mereka susah payah juga untuk bisa menembus pertahanan timnas kita, dan mereka menang dengan 1-0. Dan ini juga dipuji oleh media-media Vietnam bahwa pertahanan Indonesia bagus, anak-anak muda punya harapan ke depan. Ya, mereka memuji penampilan tim muda kita. Oke. Nah, sekarang Filipina di depan mata. Filipina masih akan melakoni pertandingan yang tentunya mereka akan capek. Ya, sementara kita tidak. Ya. Kita sekarang sudah tiba dan akan istirahat 2 hari. Besok kita akan berangkat ke Solo untuk mempersiapkan diri menghadapi Filipina. Filipina nanti menjamu Vietnam. Posisi mereka 2 poin setelah ditahan imbang 1-1 ya oleh Laos. Sebelumnya mereka bermain imbang juga di kandang oleh Myanmar. 2 poin ini terasa memang bagi mereka harus bekerja keras. Makanya dituntut sebelum ke Indonesia mereka harus bisa memaksimalkan laga melawan Vietnam. Diakui bahwa bagi Kike Linares dan kawan-kawan ini laga yang sulit. Tetapi mereka punya keuntungan bermain di Rizal Memorial. Nah, kalau mereka menang melawan Vietnam, mereka lebih diuntungkan ketika datang ke Indonesia. Dengan nilai 5, kita 4 poin. Kita tidak punya pilihan. Sementara bagi Filipina cukup bermain imbang untuk menyingkirkan Indonesia. Sementara kita harus bisa menang sehingga kita bisa menyingkirkan Filipina. Ini harus diwaspadai ya. Ya, dalam tanda kutip juga, seandainya Vietnam bermain-main dengan sengaja untuk menyingkirkan kita, mereka katakan ini melepas. Walaupun dalam sepak bola itu tidak ada arti begitu, tapi kalau mereka berniat untuk bisa melepas ini, tidak bermain maksudnya ya 100% lah. Mereka santai ya, untuk kemenangan bagi Filipina kita akan sulit, karena Vietnam sekarang sudah ada di atas dengan 6 poin, mereka terasa aman ya.
karena mereka masih menyimpan satu laga bermain di kandang setelah balik lawan Filipina. Mereka menjamu Myanmar, dan saya pikir melawan Myanmar mereka akan menang, atau mereka bermain imbang saja sudah pasti lolos dengan 7 poin, ya aman. Tapi Vietnam tentunya ingin juara grup untuk menghindar, karena dia tahu di sebelah itu Thailand sudah menjadi juara grup A setelah kemarin mengalahkan Singapura dengan 4-2. Thailand tidak terkalahkan dan pasti mereka menjadi juara grup. Nah, Vietnam tentunya ingin menjadi juara grup, ya, karena bagi mereka juara grup ini pas buat mereka bermain dengan siapapun di grup A, entah Singapura, Kamboja, Malaysia, sehingga mereka bisa lolos menantang kembali Thailand yang mengalahkan mereka pada edisi sebelumnya, ya, setelah mereka kalah di final melawan Thailand. Jadi itu saya bilang kembali ke duel antara Filipina dan Vietnam, ya semoga pertandingan ini dimenangkan oleh Vietnam, karena kalau Vietnam menang, Vietnam sudah pasti juara grup, atau Vietnam pasti cuma mencari imbang saja sudah juara grup. Mereka dengan 7 poin akan aman buat mereka, ya. Mereka tentunya tidak akan main-main. Tetapi kalau kejadian itu yang saya bilang tadi, dengan Filipina menang, maka kita dalam posisi yang serba sulit, ya. Kita harus menuntut habis-habisan di Manahan Solo untuk bisa mengalahkan Filipina, ya, karena Filipina membawa semangat yang luar biasa. Kalau mereka bisa memetik 3 poin, dengan 5 poin terasa mereka seperti di atas angin, ya, walaupun akan bermain di Manahan Solo. Jadi semoga pertandingan Filipina dan Vietnam ini tidak terjadi apa-apa. Tentunya buat kita berharap bahwa Vietnam ini yang akan memenangkan laga, atau paling tidak bermain imbang. Kalau lihat dari secara kualitas dan permainan, saya pikir Vietnam dengan tim senior mereka, yang tim sudah kuat, dengan Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Toan ada di sana, ya, Kuat Van Kang yang bisa bermain, Nguyen Tien Lin, ini kan pemain-pemain yang bagus-bagus semua, yang sudah menyatu dalam beberapa 5-6 tahun terakhir. Jadi saya pikir mereka bisa menang melawan Filipina, dan kemenangan itu akan memudahkan kita juga, karena Filipina dengan 2 poin, kita 4, kita hanya butuh imbang melawan Filipina. Jika tidak menang, imbang akan cukup buat kita untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya, ya. Tapi tentunya kita mengincar, sudah di kandang mengincar menang dong. Itu seperti yang ditargetkan oleh Pak Erik. Sebagai ketua umum, dia mendesak bahwa kita harus bisa menang melawan Filipina. Ya itu paling enak, ya, bagi kita. Kalau bisa melihat dari penampilan dengan kemudian kita punya Marcelino yang sudah bisa bermain, ya harapan itu ada tentunya, ya. Sudah bermain di kandang, Marcelino ada, dan STY tidak boleh main-main lagi, tidak boleh bereksperimen di sini. Mainkanlah pemain-pemain yang bagus, ya. Seperti misalnya di depan Victor Detan, jangan lagi bermain cadangan. Victor harus menjadi pemain utama, ya, di sini. Tapi kan kembali ke STY, karena dia yang menentukan, yang bisa mengubah-ubah skema permainan dengan rotasi pemain. Tetapi sekarang melawan Filipina yang dituntut harus bisa menang, kita harus ada tim terbaik di starting 11. Misalnya Rafael Struik di depan dan Detan. Itu aja, ada Marcelino. Bertiga seperti cocok sekali untuk bisa bermain. Di tengah, ya tentunya di kiri kanan ada Asnawi dan Pratama Arhan. Arkan Fikri yang bermain di sana, tinggal tergantung Ahmad Maulana yang akan ditampilkan, Sanadin Faris, ya, yang akan bermain di sana. Ya semua tergantung STY, tetapi yang 3 di depan ini yang menurut saya sudah oke adalah Detan, Struik, dan Marcelino. Di belakang tentunya tidak ada perubahan. Dengan Kadek Arel, Ferrari, dan Donitri, saya pikir ini wajar. Mereka sudah menunjukkan suatu permainan yang baik, yang kuat, seperti yang mereka lakukan saat membuat pemain-pemain Vietnam frustrasi sebelum di menit 77 gawang Cahya Supriyadi itu bobol dengan ada tembakan dari Quang Hai di sana, dan penjaga gawang adalah Cahya Supriyadi. Jangan lagi, saya pikir ini berubah dari Cahya misalnya ke Dava lagi, seperti ketika melawan Laos kan. Setelah Cahya tampil oke melawan Myanmar, Laos diputar lagi oleh STY, Dava yang bermain. Di belakang bahkan diganti lagi dengan Kakang Rudianto masuk. Jadi berubah lagi di belakang, ya. Kalau sudah 3 dengan Doni, Kadek, dan Ferrari, itu saja yang dimainkan. Jangan lagi misalnya Asnawi cadangan, ya. Ada perubahan di belakang. Karena kan selalu kita tidak tahu dengan keinginan-keinginan dari STY untuk satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya selalu berbeda-beda. Tidak pernah sama susunan pemainnya, ya. Nah, saya berharap dalam pertandingan ini kita akan mendapatkan starting 11 terbaik untuk menghadapi Filipina, ya. Ya, kita berharap juga pertandingan nanti malam tidak ada kejutan besar ketika Filipina harus mengalahkan Vietnam,
Ya, semoga Vietnam yang akan bisa melenggang lebih dulu. Kalau karena Vietnam menang, Vietnam sudah aman sebagai juara grup karena dengan 9 poin mereka akan berjaya di sana. Tinggal kita yang mengamankan satu tiket ini untuk menghadapi Filipina, dan saya pikir kita bisa memenangkan laga walaupun Filipina tampil dengan tim senior karena mereka juga tidak boleh dianggap enteng. Ya, ada Sandro Reyes di sana, Bjorn Christensen, Alex Muniz, ya bahaya juga nih, Baldissimo, Mikael, itu pemain-pemain yang oke. Ada Chico Bailey, semua pemain-pemain yang bagus. Tetapi kita punya kesempatan untuk bermain di kandang. Kalau melihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan Myanmar dan melawan Laos, ya ini kesempatan buat kita. Namun tetap kita harus fokus, tidak boleh menganggap enteng, bermain dengan sebaiknya, dengan mental yang kuat, dan menunggu apa yang harus dilakukan oleh STY setelah diperingatkan oleh Pak Erik, ya diwanti-wanti bahwa harus fokus, konsentrasi, jangan terlalu banyak bicara di sini, urus tim saja yang baik. Ya semoga STY bisa membawa kemenangan di saat kita akan menjamu Filipina sambil menanti hasil hari ini di Rizal Memorial Stadium. Apakah Filipina mampu mengalahkan Vietnam atau Vietnam yang akan menghajar mereka sehingga memudahkan kita untuk bisa lolos mendampingi Vietnam ke semifinal. Ya, semoga. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Apa? Kaya ko na. Ko ya. Di ko suka ya. Odol. Odol lah. Mie sama jilet. Udah itu doang. Nih. Iya, iya.